Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan persidangan Guru Supriyani, guru SD di Konawe, Sulawesi Tenggara. Salah satu hal yang saat ini menjadi perhatian masyarakat adalah apakah betul Ibu Supriyani ini sekarang dalam tanda kutip di bawah tekanan untuk mengadakan perdamaian dengan kedua orang tua korban. Karena ya kalian tahu ini ada foto yang beredar, ada foto Ibu Supriyani dengan kedua orang tua korban ya. Terus juga ada bupati setempat dan ada pejabat yang lain di sana yang itu Ibu Supriyani salaman tangan gitu. Tetapi ternyata ini semua menurut kuasa hukumnya Supriyani, Andri Darmawan, Ibu Supriyani itu dalam tanda kutip kayak dijebak gitu loh. Didatangkan oleh salah satu oknum dan oknum tersebut juga sudah dipecat karena ketua cabang LBH Hami Konsel Samsudin sudah diberhentikan karena dia sudah tanda tangani inisiatif tersebut. Jadi dia ini yang membawa Guru Supriyani bertemu dengan orang-orang tersebut, ada Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga tersebut. Dan kesannya adalah sudah tidak ada lagi permasalahan yang harus dipermasalahkan. Tapi ini semua dibantah bahwa ada salah satu surat yang ditunjukkan. Ini adalah surat pencabutan kesepakatan damai yang bertanda tangan di bawah ini nama Supriyani binti Sudiharjo, tempat lahir Wonuwaraya, umur dan sekitar alamat sampai pekerjaannya guru honorer, yang statementnya adalah begini. Dengan ini menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan saya dalam surat kesepakatan damai yang ditandatangani di Rujab, rumah jabatan ya Bupati Konsel pada 5 November 2024. Karena saya dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan dimaksud. Demikian surat pencabutan kesepakatan damai ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak siapapun, manapun gitu. Jadi kesannya kalau aku tangkap di sini Ibu Supriyani ini kayak dibodoh-bodohin gitu loh. Dibawa ketemu sama kedua orang tua korban, terus juga bupatinya, ayo damai-damai, disuruh tanda tangan. Tapi dia nggak ngerti konsekuensi perdamaian itu apa. Ditegaskan sama kuasa hukum Supriyani bilang bahwa begini, ya nggak masalah kalau pengen damai dalam tanda kutip mendinginkan suasana. Tapi bukan berarti menghilangkan konsekuensi hukum. Ini kayak dejavu teman-teman. Konsekuensi hukum yang akan didapatkan oleh sejumlah oknum di sini, baik itu dari pihak Polsek, Polres, atau bahkan kejaksaan, dugaannya adalah ketiga lembaga tersebut, itu mereka bisa aja mendapatkan selain sanksi kode etik, tapi juga ada sanksi pidana. Misalnya pembuatan laporan palsu dan sebagainya. Nah, yang gak habis pikir adalah kenapa Ibu Supriyani dibawa ke sana gitu. Ini kayak dejavu banget. Karena kan dulu sebelum sampai Ibu Supriyani menjadi terdakwa ya, Bu Supriyani itu sudah 5 kali loh dilakukan mediasi, nangis-nangis, minta damai. Kan kalian tahu Ibu Supriyani itu akhirnya kan dia mengakui bahwa saya sempat ya ngaku minta maaf ke kedua orang tua korban tersebut. Ya sudahlah biar selesai, biar damai. Yang menurut Ibu Supriyani itu disarankan sama salah satu oknum. Udah Bu, ngaku aja sambil minta maaf nanti sudah selesai damai. Kalau enggak Ibu jadi tersangka loh. Diikutinlah saran tersebut, ternyata pengakuan Ibu Supriyani malah dijadikan alat bukti, ya yakin dia adalah pelakunya. Dan Ibu Supriyani juga memang ada salah satu hal yang harus kita akui, ada yang bagian salahnya. Tapi bagian salah ini adalah sudah sampai dalam tahapan nggak ngerti lagi harus gimana. Bagaimana itu? Ya ada keterangan dari kepala desa setempat yang mengatakan memang yang berinisiatif mau ngasih uang dulu itu adalah dari pihak suaminya Ibu Supriyani. Karena biarin cepat selesai. Tapi 10 juta rupiah tersebut itu nggak cukup katanya. Akhirnya negosiasi lagi, ditawarkan 20 juta. Nggak bisa juga. Sampai akhirnya ditawarkan adalah 50 juta rupiah. Dan untuk guru honorer yang gaji cuma 300 ribuan per bulan, suaminya juga hanya pedagang kecil biasa, nggak mungkin memiliki uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Bahkan banyak teman-teman yang bilang, Anjas, tahu nggak sih yang 10 juta awal aja, aku yakin itu adalah uang hasil minjem ini dan itu dan sebagainya, bukanlah uang yang nganggur gitu loh. Jadi perjuangannya sampai sebegitunya. Tapi sekarang kok tiba-tiba ini keluarganya malah yang berinisiatif untuk mendamaikan. Aku juga heran dengan Surunudin Dangga, Bupati dari Konawe Selatan ini, kok kesannya itu pengen menjadi kayak pahlawan kesiangan ya teman-teman. Ya
buat apa dong ada hukum? Kalau semuanya diselesaikan dengan perdamaian, harusnya ini dilakukan tuh jauh hari pada saat sebelum ditetapkan Bu Supriyani sebagai tersangka. Bu Supriyani itu sudah menangis, memohon-mohon sampai 5 kali berusaha untuk damai, tapi tidak juga diindahkan. Makanya dari pihak Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani, mengatakan bahwa di sidang berikutnya nanti yang rencananya akan digelar pada hari Kamis 7 September 2024, dokter forensik akan dihadirkan karena menurut Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim yang juga dijadikan saksi ahli dalam persidangan kemarin, itu juga ada salah satu yang janggal terkait dengan dokter yang melakukan visum tersebut, karena dugaannya dokter yang melakukan visum tersebut tidak kompeten. Aku nggak ngerti, tidak kompeten ini apakah bagiannya tidak punya kredibilitas di bawah tekanan. Kan ada salah satu kejanggalan, kenapa kok visumnya dilakukan di tempat puskesmas tersebut. Salah satu kuasa hukumnya bilang begini, padahal puskesmas yang terdekat itu ada sebenarnya dekat sama SD dan juga rumahnya orang tua korban, tapi malah milihnya ke tempat yang lebih jauh. Yang anehnya juga, Bupati sampai sebegitu ikut campur turun tangan dalam kasus ini ya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Sebegitu hebatnya banget berarti pihak dari ya orang tua korban gitu ya, pengen dalam tanda kutip menyelamatkan. Nah, sekarang kita bahas adalah pada saat Susno Duaji dan juga Reza Indragiri yang merupakan dua saksi ahli. Yang pertama adalah dari pihak kepolisian ya, karena kan Pak Susno Duaji adalah mantan Kabar Eskrim, sementara Reza Indragiri adalah psikolog forensik. Jadi ada beberapa hal yang sudah menunjukkan kayaknya mereka sudah mulai ketakutan, teman-teman. Ketakutannya, aduh bakal habis nih. Apalagi waktu aku lihat ada Kapolsek Baito, Ibda Mu Idris, ada sejumlah wartawan datang nanyain, Pak, gimana Pak terkait dengan isu 50 juta tersebut? Terus dikatakan, waduh, saya no comment, nggak tahu begitu. Dan Ibda Muhammad Idris itu, Kapolsek Baito, adalah salah satu dari 7 oknum anggota polisi yang saat ini sedang diperiksa dan didalami oleh Propam Polda Sulawesi Tenggara. Totalnya bertambah sekarang ada 7 orang, teman-teman. Nah, kita bahas dari keterangannya Susno Duaji dulu pada saat di sidangnya Bu Supriyani kemarin. Saya bahas adalah penyidikan dan penyelidikan di sini. Ternyata penyelidikan tidak dilakukan karena bukan tertangkap tangan. Mereka seolah langsung shortcut aja ke penyidikan walaupun belum ada laporan polisi. Ini kok mirip ya, mengingatkan kita dengan kasusnya Peggy Setiawan yang menang di pra-peradilan. Kesannya itu yang penting ditangkap dulu, nanti barang bukti, alat buktinya bisa menyusul. Contohnya apa nih? Kok bisa Pak Susno Duaji mengarah ke hal tersebut? Misalnya adalah penyitaan sapu, memanggil dan memeriksa, padahal ketiga hal tersebut itu belum ada laporan polisi, belum ada sama sekali. Kan aneh, kecuali adalah peristiwa tangkap tangan. Ibu Supriyani lagi mukulin tuh siswanya. Terus ketangkep tangan atau ada rekaman video, langsung dibawa, digeret ke kantor polisi. Karena kan ternyata menurut keterangan kepala sekolah, yang kantor polisi tempat bapaknya korban itu bekerja, itu kan nggak jauh di depan dari SD tersebut. Kalau memang anaknya mengalami hal seperti itu, kenapa nggak langsung lari aja? Salah satu yang janggal lagi adalah Reza Indragiri juga ngelihat dari BAP, karena dia menyoroti adalah BAP dari ada 2 saksi. Saksi ini adalah 2 saksi anak ya. Reza Indragiri berpikir, kok bisa ya BAP-nya itu sama persis? Boleh dibilang adalah identik. Kalau sebagai dosen ya, aku ngelihat ada mahasiswaku yang menulis seperti itu, sebuah esai tapi sama persis 100%, ya sudah pasti ini adalah contekan. Tapi kita pengen tahu nih, alasan apa dari pihak penyidik, kalau memang betul yang dikatakan di Reza Indragiri, BAP 2 saksi anak itu sama persis identik, alasannya apa? Kalau ini adalah salah satu memang prosedur karena namanya anak gitu kan ya, pertanyaannya itu sudah apa? Sudah ada template-nya, jawabannya masa sama? Kalau pertanyaannya sama, kita bisa pahami. Ya sama kayak soal ujian kan ya. Pertanyaannya sama, tapi kan jawabannya masa sama 100%? Ini adalah kejanggalan yang sangat nyata. Nah, kemudian Susno Duaji menambahkan, tidak ada buktinya kok bisa sampai penyidikan. Saksi anak dan saksi yang dapat cerita itu nggak kuat. Apalagi keterangan di Reza Indragiri yang meragukan tentang
kok BAP-nya tuh sama persis, ditambah lagi saksi yang dewasa, ternyata kan saksi dewasa itu mereka tidak melihat secara langsung, mereka hanya mendengarkan cerita aja. Visumnya juga sangat lemah, kata Susno Duaji. Dipukul dengan gagang sapu ijuk sekali, tapi kok lukanya seperti benda tajam. Kalau kita lihat dari foto dan juga keterangan pihak terkait mengatakan bahwa itu kayak lukanya itu kayak luka yang kayak apa bengkak terus dia melepuh gitu teman-teman. Tapi kan ada keterangan dari anaknya yang bilang ke sama emaknya ya, ibunya waktu diwawancara TV One, kalau kamu sayang sama ibu, ceritakan nak siapa yang memukul kamu. Dia bilang kan Ibu Supriyani, ibunya si siapa gitu, anaknya. Gimana? Saya dipukul gara-gara tidak menyelesaikan tugas. Mukulnya berapa kali? Sekali. Apakah mukulnya sekuat itu? Dan coba dicek juga di sapu tersebut, apakah ada yang namanya jejak DNA dari korban tersebut. Kalau tidak ada, ya aneh aja kok bisa sampai luka seperti itu. Apalagi lukanya juga kan basah ya. Jadi kemungkinan besar ada ya mungkin cairan atau noda merah tertinggal di situ gitu. Ya takutnya juga nanti, wah kalau ternyata ditemukan anjas, jangan-jangan nanti dimanipulasi, ditempel-tempelin dan sebagainya. Itu juga mungkin karena proses pengambilan barang buktinya kan tidak sesuai prosedur. Susno Duaji mengkritik, kok diambil sapunya, itu belum ada laporan sih. Bahkan juga Ibu Supriyani kan waktu ditelepon ke kantor polisi setempat, kan sudah ada orang tua korban kan ya, tapi kan cuma ngomong langsung, laporan itu belum dibuat gitu loh. Jadi ada prosedural yang dilanggar di sini. Apalagi sekarang walaupun sudah viral pun ternyata ada pemaksaan ini untuk kesepakatan perdamaian langsung sama bupatinya turun tangan. Ya namanya juga di daerah, apalagi level ekonomi dan kekuatannya Bu Supriyani kan nggak tinggi. Apalagi ini juga jauh dari Jakarta, media itu nggak bisa mengawal lebih detail, jauh dari ibu kota gitu. Makanya kok dugaan intimidasi itu sampai sekarang masih ada ya. Ibu Supriyani dibodoh-bodohin buat datang tanda tangan damai. Tapi kan sekarang sudah dicabut teman-teman. Kita lihat nanti adalah data dari saintifiknya atau data ilmiah dari keterangan dokter forensik. Apakah masuk akal luka yang seperti itu diakibatkan dari pukulan sekali menggunakan sapu ijuk yang dilakukan dugaannya oleh Ibu Supriyani. Kita akan terus update kasus ini. Kalau ada perkembangan terbaru, pasti akan aku update di sini teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.